Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini kami datang di hadirat-Mu, memberikan rasa syukur. Kami menyembah-Mu, kami memuji-Mu, karena segala yang Kau berikan dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Buat karya-Mu, buat segala rencana-Mu, ku beri syukur dan pujian bagi-Mu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman ku serahkan padamu. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku beri syukur, ku beri pujian bagi-Mu Tuhan, hanya bagi nama Yesus, hanya bagi nama Yesus. Ku beri syukur, ku beri pujian, hanya bagi nama Yesus. Sebab kasih-Mu terlalu besar, mencurahkan kebaikan-Mu di dalam hidupku Tuhan. Ku beri syukur, ku beri puji, ku beri sembah kepadamu ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Ku bersyukur buat karya-Mu, buat segala kebaikan-Mu Tuhan, buat rancangan-Mu terindah di dalam
hati kami berterima kasih. Hati kami berterima kasih hanya pada Yesus yang memberikan kasih-Mu. Oh, hanya bagi-Mu Tuhan. Walau ku kecil lemah, namun ku kan tetap berikan yang terbaik. Ku tetap berikan yang terbaik hanya bagi nama Yesus. Dan Kau selalu menopang hidupku. Ku mengangkat tanganku dan ku serukan, dan ku bernyanyi, dan ku bersyukur. Ku mengangkat tangan dan ku nyanyikan, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, rahmat-Mu besertaku. Beri syukur, beri syukur, ku beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Our Father, which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita sudah sampai pada tahun 2024. Tahun 2023 atau tahun-tahun
setiap tahun ya, Gereja Allah Baik mempunyai tema. Ya, misalnya tahun 2023 temanya yaitu Efkaristeo, yaitu bersyukur kepada Tuhan. Ya. Nah, sekarang tahun 2024 temanya ganti. Dalam bahasa Inggris disebut fulfilling divine destiny. Fulfilling divine destiny. Artinya, ini sulit untuk diterjemahkan, tetapi secara gamblangnya, terjemahannya itu yaitu bahwa hidupku itu yaitu melakukan kehendak Allah. Itu terdapat di dalam Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya. Nah, saya ingin sambung sedikit kelanjutan daripada pengertian fulfilling divine destiny ini. Saya ingin sambung supaya ada kaitannya. Saya akan bacakan di dalam kitab Wahyu. Kitab Wahyu pasal 1 ayat 9. Wahyu pasal 1 ayat 9 ya, dikatakan begini. Aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Saya berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Nah, dari pembacaan ini coba saya ulangi lagi, nanti saya tekankan ayat ini ya. Sudah dikatakan, aku Yohanes, saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan, dan dalam ketekunan menantikan Yesus. Berada di pulau yang bernama Patmos oleh karena firman Allah dan kesaksian yang diberikan oleh Yesus. Dari ayat ini, saudara, saya akan ambil kata-kata, coba ya, kata-kata ketekunan. Ya, dikatakan di sini, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan yang dan dalam ketekunan. Saya akan, karena waktunya tidak banyak, saya akan ambil ketekunan, ya. Ketekunan itu, saudara-saudara, kunci atau upamanya orang mau masuk rumah, mesti pintunya itu dibuka dengan kunci untuk membuka, menikmati rumah yang indah itu. Dikatakan oleh para ahli pikir, dikatakan tekun itu
adalah kunci dari keberhasilan kehidupan Kristen. Orang Kristen, ya, menurut para ahli itu dikatakan berhasil tidaknya itu menjadi orang Kristen itu adalah tekun. Nah, tekun itu di dalam bahasa aslinya disebut hypomone en Yesu. Di sini dikatakan ketekunan dalam Yesus. Jadi hypomone itu ketekunan orang Kristen dalam Yesus. Renungan yang lalu saya sudah sampaikan tentang tema tahun 2024, yaitu makananku melakukan kehendak Allah. Ya. Dan ini saya katakan, Wahyu ini berkata, melakukan kehendak Allah itu harus ada ketekunan. Kalau hanya melakukan, ya, hanya melakukan sok-sok itu lali. Tapi melakukan dengan tekun. Apalagi dengan kata-kata hypomone en Yesus. Ketekunan di dalam Yesus. Saudara, marilah, ya, dengan habisnya tahun 2023 itu sudah kita jalani. Dalam perjalanan setahun itu penuh dengan berbagai masalah. Dan di dalam 1 tahun itu banyak yang gagal. Banyak yang jatuh. Banyak yang mati. Banyak yang gagal. Tetapi kalau ada yang berhasil, itu bukan berhasil di dalam ketekunan. Itu berhasil dalam bentuk jasmani. Tetapi ayat ini berkata, ya, aku Yohanes saudara dan sekutumu dalam kesusahan, dalam kerajaan dan ketekunan. Dan ketekunan menantikan Yesus. Jadi saudara, apa yang kita alami dalam tahun 2023 itu banyak air mata, penderitaan, kesusahan, bahkan kematian. Tetapi karena kita tidak mengerti apa itu artinya tekun dalam Yesus, kita kurang serius
di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Tetapi saudara-saudara, dalam kesempatan ini saya kepingin saudara semua nanti menghadapi tahun 2024 yang mungkin 2024 itu banyak sekali kesusahan, penderitaan, bencana alam atau perang atau apapun, penyakit apapun itu akan lebih banyak lagi. Tetapi kalau kita tidak tekun di dalam Tuhan, ya, maka kita gagal. Mungkin kita tidak bisa mencapai tahun 2025, mungkin tidak bisa. Tetapi kalau kita tekun dengan sungguh-sungguh tekun melakukan kehendak Tuhan, Tuhan bilang, orang yang melakukan kehendak Tuhan menurut Yohanes pasal 4 ayat 34, dia akan memperoleh hidup. Jadi saudara-saudara, mari kita di dalam tahun 2024 itu kita lebih bertekun kepada Tuhan supaya kita bisa mencapai hidup yang berkemenangan, baik hidup secara jasmani maupun hidup secara rohani. Kita memperoleh kemenangan, bahkan kemenangan itu mencapai kepada hidup yang kekal. Saudara banyak doa. Tanpa banyak doa, tanpa mendekatkan diri pada Tuhan, tanpa hidup melekat kepada Tuhan, tak mungkin. Ya, banyak doa supaya kita semua diberi kemenangan oleh Tuhan. Dan oleh kemenangan daripada Tuhan ini, kita bukan saja memperoleh hidup di dunia ini dengan hidup yang keberkatan, tetapi juga memperoleh hidup, yaitu hidup yang kekal di samping Tuhan. Itulah firman Tuhan yang perlu saudara perhatikan, karena waktunya ya saudara-saudara tidak banyak kita uraikan, tetapi dengan ini biar saudara belajar tekun. Minta sama Tuhan, berdoa supaya tekun di dalam Yesus Kristus sampai Maranatha. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam doa ya saudara. Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu, kiranya Roh Kudus berkenan menyentuh hati kami, sehingga hati kami digerakkan oleh Roh Kudus untuk tekun di dalam kehidupan rohani, kehidupan di dalam Yesus Kristus, menurut kehendak-Nya sampai Maranatha. Terima kasih Tuhan. Biar damai sejahtera Bapa, berkat rahmat kasih Yesus Kristus, persekutuan oleh Roh Kudus atas saudara-saudara semua sampai Maranatha. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.